Pertama saya panggil anak adik saudara kita Agustinus Mite. Bisa tampil ke sini dulu kah? Bisa lihat ya kami dua di sini. Bisa ya? Ini saya lebih tinggi atau adik ini Agus lebih tinggi? Kami sama kah? Pak Agus lebih tinggi. Pak Agus lebih tinggi. Memang pantas saya selalu gagal. Baik. Hari ini perayaan kita, inti perayaan kita adalah syukur. Yang kita syukuri adalah keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai oleh anak-adik saudara kita, Agus Mite. Keluarga mengundang kita untuk mau bersyukur bersama. Baik, ini saya tanya sedikit ya. Tadi dalam kata pembukaan sudah saya katakan bahwa semua kita tanpa kecuali pasti mendambakan kesuksesan. Tidak ada satupun yang mendambakan tidak sukses. Apapun bentuk perjuangan yang mau dicapai, yang mau diraih, intinya bahwa mau sukses. Baik, Pak Agus. Sekarang kita sapa Pak Agus. Pak Agus. Ini Pak Agus, bagaimana perjuanganmu ketika pergi ikut testing ya, tes. Itu apa yang menjadi harapan dari Pak Agus waktu mengikuti tes? Hal yang saya idamkan selama masa testing adalah keberhasilan dan bisa mengangkat derajat orang tua. Hanya itu saja. Tepuk tangan dulu. Harapan yang pertama adalah berhasil, sukses. Dan dengan kesuksesan yang dicapai, dia juga mau mengangkat derajat keluarga. Dan tidak salah kalau saya pilih bacaan pertama bacaan Injil pada hari ini. Baik, lalu setelah mendapat berita tentang keberhasilan ini, apa sesungguhnya yang timbul di dalam hati dan pikiran? Hal yang pertama sudah pasti bahagia, bersyukur kepada Tuhan karena saya telah menantinya selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya selalu mengikuti tes tetapi selalu gagal. Dan pada akhirnya saya berhasil, itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan saya selalu memegang satu kata-kata, tetap setia menunggu dan tetap percaya kepada Tuhan. Baik, tepuk tangan dulu. 3 tahun. Gagal, maju, dan pada akhirnya maju. Apakah ada perasaan putus asa ketika mengalami kegagalan pada saat itu? Yang pasti saya tidak merasa putus asa, karena saya selalu mencoba. Karena kalau dengan merasa putus asa, pasti saya tidak akan berhasil ke depannya, dan pasti saya tidak akan menjadi apa-apa. Mari kita tepuk tangan dulu. Ini kalau kita yang lain, kalau sudah gagal, sudahlah, siapa aja mau maju lagi. Tapi bahwa ini adalah prinsip. Gagal, tetapi masih punya waktu untuk maju. Dan pada akhirnya harapan itu bisa tercapai, yakni kesuksesan. Dan justru kesuksesan yang dicapai itulah yang hari ini kita sekalian diundang untuk syukur bersama dengan anak-adik saudara kita ini. Bahwa Tuhan punya peran campur tangan yang besar dalam setiap usaha dan perjuangannya itu. Terima kasih banyak Agus. Ya, silakan dulu. Saya merasa tersentuh dan sungguh menarik bahwa apa yang dikatakan oleh anak-adik saudara kita, Agus ini. Berhasil, gagal, tetapi berjuang untuk berhasil. Dan satu harapan bahwa berhasil dan mau mengangkat derajat keluarga. Keberhasilan seperti ini untuk menjadi seorang brimob itu semua orang, banyak orang mendambakan, tetapi tidak semua orang yang mendambakan itu bisa mendapatkannya atau bisa sukses dan mencapainya.
Yesus mengangkat hati bersyukur kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu itu dia sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi dia nyatakan, Allah nyatakan kepada orang-orang kecil. Dan justru dalam diri orang kecil dan sederhana, seperti dalam diri seorang Agus Mite ini, Tuhan telah membuka jalan dan memberi kebahagiaan buat keluarga. Dan kebahagiaan itu tidak harus membuat keluarga menjadi lupa diri, tetapi menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan punya peran serta campur tangan telah mengangkat dan mengiringi anak ini sampai kepada puncak keberhasilan. Namun keberhasilan ini tidak berhenti di sini. Keberhasilan tidak harus membawa kita untuk berhenti berjuang. Ingat, anak adikku, saudaraku Agus, keberhasilan yang sekarang Anda capai tidak harus membuat Anda untuk berhenti berjuang. Hidup ini menuntut kita untuk harus tetap terus berjuang dan berjuang. Jangan pernah merasa puas dan berhenti untuk berjuang. Dan dalam perjuangan itu, hendaklah kita selalu bersyukur. Paulus dalam bacaan kedua tadi, dia memberikan peneguhan dan penguatan kepada Timotius. Dia menceritakan bagaimana pengalamannya. Dia merasa dirinya sangat rendah, sangat berdosa. Orang yang penghujat, orang yang kasar, orang yang pembunuh. Tetapi Allah berkenan memilih dan menjadikannya sebagai seorang pelayan. Pelayan dan pewarta kabar gembira itu sendiri. Bapak, Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam banyak hal tidak pernah kita duga, tetapi Allah selalu memberikan perhatian dan kepeduliannya kepada kita sekalian tanpa pernah kita pikirkan dan bayangkan. Pasti banyak orang juga tidak pernah berpikir bahwa anak adik saudara kita Agus ini sudah gagal terus lalu mau berhasil. Pasti orang tidak akan bayangkan untuk keberhasilannya itu. Orang pasti hanya membayangkan kegagalan. Namun apa yang kita bayangkan itu di luar dari rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam diri anak adik saudara kita Agustinus Mite. Perjuangannya tidak sia-sia. Justru dengan bermodalkan kesabaran dan tetap bergantung harapan kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan petunjuk dan jalan kepadanya. Dan hari ini kita sama-sama duduk di sini mengangkat hati bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa berahmat hari ini juga sesungguhnya mau menyadarkan kita sekalian bahwa jangan lupa bersyukur. Kadang-kadang kita kalau sudah sukses, sudah berhasil, ya, kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa dengan kebaikan orang lain yang juga ambil bagian, turut serta dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Dan orang pertama adalah Tuhan. Kadang-kadang kita lupa. Sudah lupa Tuhan, sudah lupa sesama kita, bahkan lupa diri kita. Dan kalau sudah lupa diri, itu berarti kita sudah membawa diri kita kepada tingkat kesombongan yang lebih tinggi dan mengabaikan yang lain. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah ajakan Yesus, bahwa kendati pun beban yang kita miliki bertubi-tubi, tetapi jangan berhenti berjuang.
datang kepada saya sebagai sumber pokok yang bisa memberikan keringanan itu sendiri. Dan ini sesungguhnya Tuhan telah menunjukkan dan menampakkan semuanya itu dalam keluarga Agustinus Mite. Bapak, mama, saudara-saudari, satu ajakan, mari kita tetap terus bersyukur dalam perjalanan hidup kita. Kegagalan ataupun keberhasilan, kesuksesan ataupun hal-hal yang mengecewakan, tetapi jangan pernah berhenti dan berputus asa untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mengangkat hati bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk semua rahmat berkat yang sudah kita terima, yang kita alami secara khusus dalam diri anak-adik saudara kita Agustinus Mite. Semoga syukur yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini sungguh-sungguh mengantar perjalanannya dan membuat dia tidak melupakan Tuhan. Perjuangannya tidak sia-sia. Karena itu sekali lagi anak-adik saudara kita Agustinus Mite, jangan pernah melupakan Tuhan. Semoga keluarga dan kita sekalian juga hari ini disadarkan dan diingatkan bahwa jangan pernah melupakan Tuhan. Semoga peristiwa hari ini juga membuat kita lebih terbuka, lebih rendah hati untuk datang dan bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang sombong, yang congkak hatinya, tidak ada kerendahan diri, kerendahan hati untuk mau terbuka datang kepada Tuhan. Mari kita jadikanlah diri kita sebagai pribadi-pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Sebagaimana seorang pribadi Yesus yang selalu mengajak kita untuk belajar daripadanya. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban kita pasti akan menjadi ringan, persoalan kita pasti akan teratasi kalau kita sungguh-sungguh memiliki sebuah hati yang rendah dan terbuka untuk mau datang bertemu dengan Tuhan. Mari tetaplah terus bersyukur dan kita menguatkan iman kita satu sama lain, saling mendukung, saling membantu dalam kebersamaan hidup kita ini. Bukannya kita saling menjatuhkan, tetapi kita saling meneguhkan dan menguatkan dan senantiasa membawa diri kita dalam kebersamaan untuk tetap terus bersyukur kepada Tuhan yang menjadi sumber dan satu-satunya harapan kekuatan di dalam hidup kita ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.